Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Nah, di video kali ini saya akan membahas ataupun membagi sebuah tips ataupun trik bagaimana menampilkan peta ke dalam sebuah website ya. Kali ini tidak menggunakan Google Maps ya, tapi kita akan menggunakan yang namanya Leaflet. Leaflet ini API dari Mapbox ya. Jadi kuncinya dalam menampilkan peta itu ya bagaimana respon JavaScript-nya ya, bukan berarti harus dari Google Maps peta itu dibuat gitu ya. Jadi di sini saya akan berikan tips bagaimana menggunakan ataupun menampilkan sebuah peta ataupun maps ke dalam website kita, halaman website kita ya. Jadi nanti akan ada bertahap yang saya berikan dalam menampilkan peta ini ya. Nah, yang pertama ya mungkin dari mulai konfigurasi sampai menampilkan nanti petanya seperti yang ada di website resminya ini. Website resminya bisa kalian kunjungi di nama websitenya leafletjs.com gitu ya, yang ini ya. Nah, jadi kalau Google Maps sekarang sepertinya sudah menggunakan akses berbayar. Jadi beberapa fasilitasnya kalau kita pakai yang gratisan tidak bisa kita gunakan gitu ya. Nah, jadi di sini saya gunakan Leaflet ini merupakan map API yang bersifat gratis ya kan, open source ya. Nah, jadi nanti bisa kalian lihat aja di bagian tutorialnya untuk menggunakannya secara detail. Jadi di Leaflet sudah menyediakan tutorial yang lengkap, ada dokumentasi dan download plugins yang lain-lain ya. Nah, kita langsung contohkan saja, kita lihat aja di bagian tutorial. Kita akan coba nanti menggunakan PHP untuk menampilkannya. Lalu pilih pada bagian Leaflet Quick Start Guide ini untuk mengetahui bagaimana cara menggunakannya di awal sekali gitu ya. Ini cara cepatnya gitu ya. Kalau mau cara lama berarti kalian download library-nya satu-satu, repot. Tapi di sini saya harapkan kalau mau pakai quick start-nya, ketika kalian mencoba ini kalian juga harus dalam kondisi internet yang bagus gitu ya, harus terhubung ke internet. Nah, seperti ini nanti kira-kira kita akan pertama di video ini menampilkan petanya aja dulu. Untuk fasilitas yang lain ada banyak, nanti ada pop-up, bisa membuat polygon, circle ya kan, bisa buat marker, bahkan bisa scrolling, nanti bisa dragging ya, bahkan bisa mengambil titik latitude longitude-nya gitu ya. Tapi hari ini di video ini kita hanya bahas bagaimana menampilkan petanya aja dulu ya. Nah, pertama silakan buat dulu file program PHP kita. Nah, di sini saya sudah simpan nanti di dalam folder htdocs, dalam folder project peta. Jadi di sini saya mulai projectnya. Nah, saya sudah buka VS Code. Lalu silakan tambah file baru. Saya tambah file baru, saya kasih nama misalnya index.php ya untuk file PHP-nya. Lalu saya pakai get bootstrap untuk template websitenya. Saya ambil starter template-nya saya buka tadi di itunya guide-nya. Ini saya copy, lalu saya paste di sini. Ini title kita ganti saja juga boleh ya. Tampil peta misalnya. Ya. Lalu hello world-nya kita hapus saja, kita nggak butuh. Lalu yang simbol komentar ini kita hapus saja biar nggak terlalu panjang barisnya. Ini juga. Ya. Oke, selanjutnya adalah setelah kita buat ini, kira-kira sebelumnya saya sudah start kedua service-nya Apache MySQL di SAM-nya. Nah, kalau kita lihat kan hasilnya masih seperti ini ya, localhost/peta. Ini masih kosong ya, ini kok ada teks itu. Oh, ini kita belum hapus. Nah, jadi masih layar browser kita masih kosong. Nah, selanjutnya baru kita copy ini CSS library-nya yang digunakan secara online, yang CDN ya. Ini saya copy, lalu saya paste di atas ini, di atas title seperti ini, lalu di save. Nah, selanjutnya adalah library JavaScript yang ini ya, di copy, lalu ini kan dibilang include leaflet JavaScript file after leaflet CSS yang tadi di bawahnya ya, berarti di sini. Nah, lalu selanjutnya adalah buat sebuah ini div dengan ID map ID. Ini saya copy aja, cara cepatnya biar cepat aja ya. Saya paste di sini seperti ini ya. Lalu ada sebuah CSS kita disuruh buat untuk mengatur ukuran dari div dengan ID map ID ini ya. Ini dia. Ada perintah CSS. Berarti saya tambahkan di sini aja style ya kan.
Saya gunakan textile. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat belum ada hasil apa-apa ya. Saya refresh juga belum ada hasil. Jadi karena ini hanya untuk menentukan nanti tinggi petanya berapa. Jadi ini map ID ini, ID dengan nama map ID nanti bertugas untuk menampilkan peta itu. Jadi nanti petanya akan disimpan di kanvas ini dengan ID map ID. Ya, lalu ini fungsinya untuk mengatur tinggi dari petanya nanti ya sebesar 180 pixel ya. Nanti tinggal kita atur aja ukurannya. Yang penting muncul dulu petanya. Nah, selanjutnya adalah untuk setup the map. Nah, pertama kita akan buat beberapa perintah-perintah JavaScript karena untuk menampilkan peta itu ya kita harus gunakan perintah JavaScript ya. Ini saya copy. Nah, ini saya copy dulu, nanti saya akan jelaskan lagi. Lalu ini saya paste di mana? Saya paste di mana? Nah, kita paste nanti di bawah ini. Dengan menambahkan teks script dulu ya. Seperti ini. Dan slashnya. Seperti ini. Script. Oke, seperti ini aja, baru paste di sini. Ya. Lalu kita disuruh selanjutnya secara default kita langsung membuatkan peta pada saat web itu di load gitu ya, nanti tujuannya gitu. Begitu websitenya loading, petanya juga langsung muncul, jadi tidak menunggu event klik atau yang lain-lainnya gitu ya. Nah, berarti perintah ini saya copy ya, lalu saya paste di bawahnya, tepat di bawah var tadi yang kita copy barusan, lalu saya save. Nah, di sini kan ada diminta akses token karena leaflet ini memanfaatkan Mapbox API gitu ya. Jadi dia mengambil data dari sini, Mapbox. Jadi ada sebuah API penyedia peta, salah satunya yang bernama Mapbox. Jadi dia minta kode akses tokennya gitu ya. Maka di sini kan di website ini juga dijelaskan bahwa kita harus memiliki ataupun meminta request and access token. Ini kan kita disuruh, kamu harus melakukan permintaan akses token gitu ya ke Mapbox. Nah, ini tinggal kalian klik aja nanti nih websitenya. Ini kalian klik new tab. Nah, di sini nanti kalian registrasi dulu ya akunnya. Ini saya sudah registrasi ya kan, ini saya karena sudah login ya, maka saya dapatkan tokennya ini. Nanti kalian registrasi dulu seperti ini halamannya. Jadi kalian harus registrasi, biasalah registrasi di website untuk API ya, masukkan email gitu kan. Ini sign up for Mapbox ya kan. Nanti kalian daftarkan dulu username yang kalian inginkan, emailnya ya kan, password, first name, last name, company optional, boleh diisi boleh enggak gitu ya kan. Lalu agree, lalu get start. Nanti setelah kalian daftar kita disuruh verifikasi akun dulu ya kan. Nah, ini verifikasinya seperti ini. Nanti dia kirim ke email kita nih dari tim Mapbox-nya untuk verify. Nah, kalau saya klik ini, nah saya langsung diarahkan ke website saya nanti untuk login gitu ya, ataupun nanti bisa langsung login. Ini kalau nggak salah tadi apa ya, kita coba dulu ya. Saya login dulu. Nah, karena saya tadi sudah daftar ya, jadi kalau begitu kalian verifikasi langsung masuk ke dashboard akun Mapbox kalian masing-masing. Nah, oke. Nah, ini langsung ada nih, ini dia akses token kita yang tadi diminta oleh leafletnya. Lalu ini saya copy ya, ini saya copy, lalu saya paste di mana? Ini di bagian akses token. Di sini saya ganti, saya paste, lalu saya save. Sudah, ini sudah pasti muncul nanti ini kita ya, peta kita. Kita coba refresh. Nah, ini dia, petanya sudah muncul. Nah, ini ukurannya kan masih tingginya, wah terlalu ini ya, terlalu kecil gitu. Nah, itu kenapa? Ini itu berada di bagian CSS height-nya. Jadi kita atur aja height-nya, misalnya yang kita inginkan 480 misalnya, save, refresh. Nah, ini kan sudah ada. Kalau mau atur width-nya juga boleh gitu kan, tambahin width gitu ya. Misalnya saya buat 480 juga ya kan, biar berbentuk persegi atau kotak. Nah, seperti ini, ataupun boleh lebar juga nggak masalah sih, 780. Nah, seperti ini ya. Ini petanya sudah muncul loh. Kenapa harus ke London itu? Kenapa harus ke London? Fungsinya itu yang mana? Ini di bagian var my map. Jadi di sini kan dia membuat sebuah variabel dengan nama my map. Lalu map itu nanti akan di-load melalui ID atau div dengan ID
map ID gitu ya, yang ini. Targetnya ke sini. Jadi nanti load petanya ke div dengan ID map ID ya. Lalu dia atur set view-nya. Set view ini berisikan latitude dan longitude. Nah, ini latitude longitude untuk kota London. Jadi kalian sesuaikan. Kalian mau nanti begitu petanya di load pertama kali diarahkan ke tampilan posisi daerah mana gitu. Jadi kan harus tahu dulu latitude longitude-nya. Nah, bagaimana cara kita tahu latitude dan longitude dari wilayah yang kita inginkan? Caranya gampang. Tinggal kalian buka aja Google Maps ya. Misalnya di sini saya buka aja, kan kalau kita buka Google kan ada fasilitas aplikasinya ini ya. Nah, buka aja Google Maps-nya. Misal kita mau titik nanti ketika ini pertama kali dibuka diarahkan ke Jakarta misalnya ya. Nah, sebentar saya loading dulu, agak lambat koneksi saya. Nah, ini saya arahkan ke Jakarta misalnya. Kita tunggu dulu, telusuri. Sebentar. Wah, koneksi saya cukup lambat. Oke ya, kita contohkan dulu ke Jakarta. Lumayan lambat. Atau misalnya ini Medan aja gitu, kebetulan saya tinggal di Medan. Nah, lokasinya misal kita mau dapat ini. Oke, sebentar, ada sempat jalan ya. Oke, ya peta Jakartanya sudah muncul di Google Maps. Caranya bagaimana kita bisa tahu latitude longitude-nya? Ya simple saja. Ini saya zoom aja lebih dekat. Saya mau perhitungkan kira-kira titik yang mana saya gunakan. Misalnya Monumen Nasional nih. Saya ambil aja yang di sini. Saya klik kanan di wilayah itu, ya. Maka muncul nih, ini latitude longitude-nya. Ini tinggal saya klik aja. Nah, otomatis langsung tercopy, ya. Lalu saya paste di sini. Ini saya ganti, ya kan? Paste, save. Maka coba kita lihat apakah betul langsung mengarah ke Jakarta. Bentar, lagi loading petanya. Kita tunggu aja dulu ya. Nah, sekarang sudah sesuai dengan titik yang kita inginkan gitu ya. Nah, jadi jauh lebih gampang kita menggunakan leaflet ini. Kalau Google Maps mungkin ada beberapa fasilitasnya, kalau yang gratisan nggak dibuka gitu ya. Jadi saya memberikan satu solusi juga jika ingin menampilkan peta ke dalam website, bisa menggunakan leaflet yang nanti dia leaflet ini terhubung dengan Mapbox API ya. Nah, lalu itu saja bagaimana cara menampilkan petanya gitu. Jadi kuncinya adalah di sini, di bagian pertama ini, untuk menentukan set view-nya kemana. Lalu ini adalah konfigurasi untuk menghubungkan leafletnya ke dalam Mapbox API tadi ya, dengan kalian harus memiliki akses tokennya gitu. Akses token tadi seperti tadi cara yang sudah saya buat ya. Jadi ini dia titiknya, sesuaikan nanti dengan yang kalian inginkan. Kalau misalnya ini rasa kalian terlalu dekat nih jaraknya gitu, bisa diperjauh lagi nggak? Ya pasti bisa aja ya, pasti bisa diperjauh. Ini kan zoomnya terlalu dekat gitu ya. Nah, caranya bagaimana dari coding untuk mengganti zoomnya? Nah, ini aja. Ini bagian untuk menentukan zoom dari sebuah peta itu. Nah, maksimalnya ini 20, minimalnya 1. Kalau misalnya saya buat ini 10, berarti agak lebih jauh jaraknya ya. View-nya akan lebih luas. Saya refresh. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau mau lebih dekat ya perbesar lagi aja, misalnya 12. Save, refresh. Nah, kita tunggu karena dia harus online ya. Jadi pastikan kalian harus selalu connect ke internet gitu ya. Nah, kalau bisa di internet yang stabil supaya proses load si leafletnya, library dan yang lain-lain bisa lebih cepat gitu ya. Nah, ini dia sudah muncul. Nanti di video selanjutnya saya akan bahas bagaimana membuat marker, bagaimana mendapatkan latitude longitude-nya ya, dan yang lainnya lagi. Jadi di video kali ini hanya menjelaskan ataupun memberikan tips bagaimana menampilkan peta ke dalam website kalian menggunakan leaflet.js ya, yang terhubung ke Mapbox ID. Mapbox API bukan ID. Ya.
Itu saja, jangan lupa ditinggalkan komentar jika ada yang mau ditanyakan, di-share. Kalau suka silahkan klik tombol like, kalau nggak suka juga silahkan klik tombol dislike. Dan jangan lupa di-subscribe channel YouTube Indoor Programmer untuk membantu kita dalam mengembangkan konten-konten yang menarik di bidang komputer, khususnya di bidang pemrograman ya. Nah, itu saja yang bisa saya berikan di video kali ini. Silakan dicoba. Saya ucapkan terima kasih.